guys, bertemu dengan kita kelompok 3 kode etik psikologi. Di sini kita akan membahas mengenai rekam psikologis dan hasil pemeriksaan psikologis. Untuk pemateri pertama ada Mizanul Yoga Al-Hasan, kemudian pemateri kedua Muhammad Nurullah, dan pemateri ketiga ada Sylvie Eka Anjani. Simak video ini dengan baik-baik ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mizanu dan saya akan menjelaskan tentang poin A mengenai rekam psikologis. Dalam pasal 23 tentang rekam psikologi, jenis rekam psikologi terbagi menjadi dua, yaitu rekam psikologi lengkap dan rekam psikologi terbatas. Dalam rekam psikologi lengkap, psikolog dan atau ilmuwan psikologi membuat, menyimpan atau mengarsipkan, menjaga, memberikan catatan data dan data yang berhubungan dengan penelitian, praktik, dan karya lain sesuai dengan hukum yang berlaku dengan cara yang sesuai dengan ketentuan kode etik psikologi Indonesia. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi membuat dokumentasi atas karya profesional dan ilmiah mereka untuk memudahkan pengguna layanan psikologi mereka di kemudian hari baik oleh mereka sendiri atau profesional lain. Yang kedua, bukti pertanggungjawaban telah dilakukannya pemeriksaan psikologi. Ketiga, memenuhi syarat yang ditetapkan. Lalu psikolog dan atau ilmuwan psikologi menjaga kerahasiaan klien dalam hal pencatatan, penyimpanan, pemindahan, dan pemusnahan catatan data di bawah pengawasannya. Lalu psikolog atau ilmuwan psikologi menjaga dan memusnahkan catatan dan data dengan memperhatikan kaidah hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan pelaksanaan kode etik. Kemudian, apabila psikolog ataupun ilmuwan psikologi mempunyai dugaan kuat bahwa catatan atau data mengenai jasa profesional mereka akan digunakan untuk keperluan hukum yang melibatkan penerima atau partisipan layanan psikologi mereka, maka psikolog dan ilmuwan psikologi bertanggung jawab untuk mempertahankan dokumentasi yang telah dibuatnya secara rinci, berkualitas, dan konsisten seandainya diperlukan penelitian dengan cermat dalam forum hukum. Lalu, psikolog atau ilmuwan psikologi melakukan pemeriksaan layanan psikologi terhadap seseorang dan menyimpan hasil pemeriksaan psikologisnya dalam arsip sesuai dengan ketentuan, karena sesuatu hal tidak memungkinkan lagi menyimpan data tersebut. Maka demi kerahasiaan pengguna layanan psikologi, sebelumnya psikolog dan atau ilmuwan psikologi menyiapkan pemindahan tempat atau pemberian kekuasaan pada sejawat lain terhadap hasil pemeriksaan ini, dan harus di bawah pengawasan psikolog atau ilmuwan tersebut yang dapat berbentuk tulisan atau yang lain. Lalu yang kedua, rekam psikologis untuk kepentingan khusus. Laporan pemeriksaan psikologi untuk kepentingan khusus hanya dapat diberikan kepada personal atau organisasi yang membutuhkan dan berorientasi untuk berkepentingan atau kesejahteraan orang yang mengalami pemeriksaan psikologi. Yang kedua, laporan pemeriksaan psikologi untuk kepentingan khusus dibuat sesuai dengan kebutuhan dan tetap mempertimbangkan unsur-unsur ketelitian dan ketepatan hasil pemeriksaan, serta menjaga kerahasiaan orang yang mengalami pemeriksaan psikolog. Terima kasih. Dalam sebuah kode etik psikologi, pasal 24 tentang mempertahankan kerahasiaan data, disebutkan psikolog atau ilmuwan psikologi wajib memegang teguh rahasia yang menyangkut klien atau pengguna layanan psikologi dalam hubungan dengan pelaksanaan kegiatannya. Penggunaan keterangan atau data mengenai pengguna layanan psikologi atau orang yang menjalani layanan psikologi yang diperoleh psikolog dan atau ilmuwan psikologi dalam rangka pemberian layanan psikologi hendaknya mematuhi hal-hal sebagai berikut. Poin 1. Dapat diberikan hanya kepada yang berwenang mengetahuinya dan hanya memuat hal-hal yang langsung berkaitan dengan tujuan pemberian layanan psikologi. Poin 2. Dapat didiskusikan hanya dengan orang-orang atau pihak yang secara langsung berwenang atas diri pengguna layanan psikologi. Poin 3. Dapat dikomunikasikan dengan bijaksana secara lisan atau tertulis kepada pihak ketiga hanya bila pemberitahuan ini diberlakukan
untuk kepentingan pengguna layanan psikologi, profesi, dan akademisi. Dalam kondisi tersebut, identitas orang yang menjalani pemeriksaan psikologi tetap dijaga kerahasiaannya. Seandainya data orang yang menjalani layanan psikologi harus dimasukkan ke data dasar atau database atau sistem pencatatan yang dapat diakses pihak lain yang tidak dapat diterima oleh yang bersangkutan, maka psikolog dan atau ilmuwan psikolog harus menggunakan kode atau cara lain yang dapat melindungi orang tersebut dari kemungkinan untuk bisa dikenali. Dalam pasal 25 mendiskusikan batasan kerahasiaan data kepada pengguna layanan psikologi. Materi diskusi. Poin A. Psikolog dan atau ilmuwan psikolog membicarakan informasi kerahasiaan data dalam rangka memberikan konseling dan atau konsultasi kepada pengguna layanan psikologi. Dalam kurung perorangan, organisasi, mahasiswa, partisipan penelitian. Dalam rangka tugasnya sebagai profesional, data hasil pemberian layanan psikologi hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmiah atau profesional. Poin B. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi dalam melaksanakan tugasnya harus berusaha untuk tidak mengganggu kehidupan pribadi pengguna layanan psikologi. Kalaupun diperlakukan harus diusahakan seminimal mungkin. Poin C. Dalam hal diperlakukan laporan hasil pemeriksaan psikologi, maka psikolog dan atau ilmuwan psikolog hanya memberikan laporan, baik lisan maupun tertulis, sebatas perjanjian atau kesepakatan yang telah dibuat. 2. Lingkup orang. Poin A. Pembicaraan yang berkaitan dengan layanan psikologi hanya dilakukan dengan mereka yang secara jelas terlibat dalam permasalahan atau kepentingan tersebut. Poin B. Keterangan atau data yang diperoleh dapat diberitahukan kepada orang lain atas persetujuan pemakai layanan psikologi atau penasihat hukumnya. Poin C. Jika pemakai jasa layanan psikologi masih kanak-kanak atau orang dewasa yang tidak mampu untuk memberikan persetujuan secara sukarela, maka psikolog dan atau ilmuwan psikologi wajib melindungi agar pengguna layanan psikologi serta orang yang menjalani layanan psikologi tidak mengalami hal-hal yang merugikan. Poin D. Apabila psikolog dan atau ilmuwan psikologi melakukan konsultasi antar sejawat, perlu diperhatikan hal berikut dalam rangka menjaga kerahasiaan. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi tidak saling berbagi untuk hal-hal yang seharusnya menjadi rahasia pengguna layanan psikologi. Dalam kurung, peserta riset atau pihak manapun yang menjalani pemeriksaan psikologi, tutup kurung. Kecuali dengan izin yang bersangkutan atau pada situasi di mana kerahasiaan itu memang tidak mungkin ditutupi. Saling berbagi informasi hanya diperbolehkan kalau diperlukan untuk pencapaian tujuan konsultasi. Itu pun sedapat mungkin tanpa menyebutkan identitas atau cara pengungkapan lain yang dapat dikenali sebagai identitas pihak tertentu. Kemudian selanjutnya, pasal 26 pengungkapan kerahasiaan data, poin 1, sejak awal psikolog dan atau ilmuwan psikologi harus sudah merencanakan agar data yang dimiliki terjaga kerahasiaannya dan data itu tetap terlindungi, bahkan sesudah ia meninggal dunia, tidak mampu lagi, atau sudah putus hubungan dengan posisinya atau tempat praktiknya.
Kemudian, poin kedua, psikolog dan atau ilmuwan psikologi perlu menyadari bahwa untuk pemilikan catatan dan data yang termasuk dalam klarifikasi rahasia, penyimpanan, pemanfaatan, dan pemusnahan data atau catatan tersebut diatur oleh prinsip legal. Kemudian poin ketiga, cara pencatatan data yang kerahasiaannya harus dilindungi mencangkup data pengguna layanan psikologi yang seharusnya tidak dikenai biaya atau pemotongan pajak. Dalam hal ini, pencatatan atau pemotongan pajak mengikuti aturan sesuai hukum yang berlaku. Poin 4, dalam hal diperlukan persetujuan terhadap protokol riset dan dewan penilaian atau sejenisnya dan memerlukan identifikasi personal, maka identitas itu harus dihapuskan sebelum datanya dapat diakses. Poin 5, dalam hal diperlukan pengungkapan rahasia, maka psikolog dan atau ilmuwan psikologi dapat membuka rahasia tanpa persetujuan klien hanya dalam rangka keperluan hukum atau tujuan lain seperti membantu mereka untuk memerlukan pelayanan profesional baik secara perorangan maupun organisasi serta untuk melindungi pengguna layanan psikologi dan masalah atau kesulitan. Selanjutnya, pada pasal 27 mengenai pemanfaatan informasi dan hasil pemeriksaan untuk tujuan pendidikan atau tujuan lain. Poin pertama, pemanfaatan untuk tujuan pendidikan data dan informasi hasil layanan psikologi. Bila diperlukan untuk kepentingan pendidikan, data harus disajikan sebagaimana adanya dengan menyamarkan nama orang atau lembaga yang datanya digunakan. Poin kedua, pemanfaatan untuk tujuan lain meliputi A. Pemanfaatan data hasil layanan psikologi untuk tujuan lain selain tujuan pendidikan harus ada izin tertulis dari yang bersangkutan dan menyamarkan nama lembaga atau perorangan yang datanya digunakan. Poin B, khususnya untuk pemanfaatan hasil layanan psikologi di bidang hukum atau hal-hal yang berkait dengan kesejahteraan pengguna layanan psikologi, serta orang yang menjalani layanan psikologi, maka identitas harus dinyatakan secara jelas dan dengan persetujuan yang bersangkutan. Poin C, psikolog dan atau ilmuwan psikologi tidak membuka kerahasiaan pengguna layanan psikologi, serta orang yang menjalani layanan psikologi untuk keperluan penulisan, pengajaran maupun pengungkapan di media, kecuali kalau ada alasan kuat untuk itu dan tidak bertentangan dengan hukum. Poin D, dalam pertemuan ilmiah atau perbincangan profesi yang menghadapkan psikolog dan atau ilmuwan psikologi untuk mengemukakan data, harus diusahakan agar pengungkapan data tersebut dilakukan tanpa mengungkapkan identitas yang bisa dikenali sebagai seorang atau institusi yang mungkin bisa ditafsirkan oleh siapapun sebagai identitas diri yang jelas ketika hal itu diperbincangkan. Selanjutnya, Unity of Science dari Sabit dari Anas radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mendatangi saya dan di waktu itu saya sedang bermain-main dengan beberapa orang anak. Beliau Nabi Muhammad SAW mengucapkan salam pada kita, kemudian menyuruh saya untuk sesuatu keperluannya. Oleh sebab itu, saya terlambat mendatangi ibuku. Selanjutnya, setelah saya datang, ibu lalu bertanya, apakah yang menahanmu sampai terlambat datangnya ini? Saya berkata, saya diperintah oleh Rasulullah SAW untuk sesuatu keperluannya. Ibu bertanya, apakah hajatnya itu? Saya menjawab, itu adalah rahasia. Ibu berkata, kalau begitu jangan sekali-kali engkau memberitahukan rahasia Rasulullah SAW tersebut kepada siapapun juga. Anas berkata, demi Allah, andai kata rahasia itu perlu saya beritahukan kepada seseorang, niscaya saya akan memberitahukan hal itu kepadamu pula, hai Sabit. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, sedang Imam Bukhari meriwayatkan sebagai dengan ringkas. Oke, terima kasih semuanya telah menyimak video dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.